Iya, ada apa, Dek? Kak Fadli ya? Iya, ini Kak Fadli. Kak Fadli ya? Iya, ini Kak Fadli. Dengan siapa? Aku Andi. Aku Bimo. Kak Fadli, boleh nggak kita diceritain hari ini? Iya, ayo Kak Fadli ceritain kita hari ini, ayo. Mumpung kita ketemu sama Kak Fadli. Gimana? Bima mau dengerin ceritanya? Iya, aku juga mau dengerin ceritanya. Ayo Kak Fadli, seru. Kemarin kita nonton di YouTube-nya. Ayo dong. Iya sayang. Kalau gitu mumpung kakak ada waktunya sedikit, sebentar. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Kalau tidak selesai sekarang, kita nanti lanjutkan ceritanya di masjid. Di masjid mana itu kok? Di Masjid Hubul Waton Islamic Center. Tapi sekarang cerita ya sebentar ya. Iya ya. Ayo kalau gitu kita duduk di situ. Ayo kita duduk ya. Ya lepas sendalnya, duduk di sebelah sini. Bimo dan Aldi duduk di sini. Iya. Dengerin sekarang ya kakak ya. Iya kak. Gimana ceritanya kak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah atas kesalahanku dan kehilafanku. Kakak kenapa nangis kak? Itu ceritanya begini. Ada seorang khalifah yang dikeluarkan, yang dijadikan sama Allah, yang dulunya ia berada di surga. Oh di surga? Iya, berada di surga. Aku tahu yang dikeluarkan di surga itu namanya Bimo. Siapa namanya? Adam. Bener Bimo, namanya Adam. Tapi sebelum ia diturunkan ke bumi, ia dulu dibuat bumi itu menjadi bagus. Isi-isinya ada, semuanya diciptakan nama Allah. Oh aku tahu, isinya bumi pohon. Iya bener pohon. Selain dari pohon apa? Aldi ngikir dulu. Binatang-binatang, gunung-gunung, hewan-hewan. Ya sama Aldi tuh binatang sama hewan. Iya. Bener. Dengerin. Ke batur-batur Islamic Center, dengerin ya. Ada juga binatang yang kakinya 4. Terus dia punya tanduk. Itu juga bisa membajak sawah. Aku tahu. Apa ya Bimo? Kerbau. Bener. Kalau yang ini kamu tahu nggak? Yang ini. Aku tahu. Apa di? Kuda. Pinter. Kalau yang ini kamu tahu nggak? Kira-kira ini. Kakinya 4 juga. Aku tahu. Aku juga tahu. Iya, aku duluan. Iya, aku tahu. Aku yang ngomong Bimo aku. Ayo dua-duanya apa? Itu namanya gajah. Iya, tepuk tangan pinter. Kalau batur-batur Islamic Center apa kira-kira? Kalau yang ini, tahu nggak? Bimo jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Apa teman-teman? Batur-batur Islamic Center apa? Ular. Oh iya, pinter, ular. Yang terakhir, yang ini pasti nggak tahu. Apa Bimo? Maaf kak, monyet. Jangan nunjuk gitu dong. Iya. Bimo jangan dong ditunjuk Kak Fadli. Orang sudah pakai
topi, sudah ganteng pakai baju koko. Kok dibilang begitu? Soalnya tadi kan Kak Fadli, kamu juga. Ya, dosa. Apa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau mau tahu keseruannya, nanti Bimo, Aldi ajak teman-temannya kita ketemu lagi sore hari di masjid apa? Hubbul Watan. Di mana tuh? Islamic Center. Kalau gitu, nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di sana ya. Dadah. Iya kakak, silakan ceritanya sekarang kak. Oke, sekarang Bajang duduk dulu di sampingnya Kak Fadli. Kak Fadli mau ceritakan buat teman-teman, buat batur-batur Islamic Center. Oke kak, kalau gitu aku Bajang duduk dulu ya. Aku mendengarkan cerita dari Kak Fadli dan teman-teman yang ada di rumah juga duduk dengan tertib. Oke, duduk sini ya. Duduk. 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 Iya, duduk di sini. Bobo. Teman-teman, batur-batur Islamic Center, sebelum bumi ini ada yang Allah ciptakan, yaitu makhluk yang bernama jin. Jin itu Allah ciptakan dan ia menjadi penghuni bumi. Namun pada saat itu jin semuanya melakukan kejahatan-kejahatan. Ada pembunuhan, sehingga Allah pun menugaskan dan memilih orang yang paling baik, orang yang paling soleh. Yaitu siapa di antara jin-jin yang paling soleh itu? Yaitu namanya Azazil. Wah, Azazil pun dipilih, diperintahkan nama Allah untuk malaikat mencari orang tersebut. Temulah dia, dan Azazil pun dibantu sama para malaikat untuk membuat dia menjadi tenang isi bumi tersebut. Azazil pun melakukan tugasnya dengan sempurna sehingga tidak ada lagi penghuni yang ada di bumi itu. Semua jin di bumi hanguskan. Semuanya dibunuh dimanapun oleh Azazil. Azazil pun langsung naik ke atas langit bersama barisan para malaikat. Batur-batur Islamic Center dimanapun berada. Pada saat itu terjadilah antara Azazil dan malaikat-malaikat. Dia sudah hidup tenang, nyaman di surga, dan dia juga dikasih amanah oleh Allah, Azazil sebagai Hazanatun Jannah, yaitu penjaga atau yang memelihara surga pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Allah pun mengumpulkan para malaikat. Wahai malaikat, Allah berfirman, aku akan menciptakan makhluk yang akan mengisi bumi ini. Malaikat pun langsung bertanya kepada Allah, wahai Allah, tidakkah nanti semua yang sudah terjadi akan kembali terjadi? Bukankah yang kau ciptakan nanti itu akan merusak, saling bunuh dan sebagainya? Tidak cukuplah kami semua para malaikat yang bersujud, berzikir, terus memuji kebesaran-Mu? Tidak cukupkanlah kami? Allah pun melanjutkan firman-Nya, tidakkah aku lebih tahu daripada kamu yang tidak tahu? Aku lebih tahu daripada kamu yang kamu tidak ketahui. Maka diam pun malaikat. Bagaimana dengan Azazil? Wah, yang julukannya iblis, dia melihat patung Adam, dia melihat yang sudah dibuat sama Allah,
dengan tangannya Allah. Kalau Azazil, kalau yang lain, iblis itu dibuat dari api. Tapi kalau Adam, Nabi Adam itu dia buat langsung dari tangannya Allah. Supaya dia akan menunjukkan hal yang sangat berbeda dengan yang lain. Apa katanya si Azazil? Wah, ini apa yang dibuat? Saya akan masuk melalui telinganya, masuk lewat mulai bawah dan sebagainya ke hidungnya sambil mengolok-ngolok. Sebab kalau Azazil dibuat dari api, iblis itu dibuat dari api, sedangkan Adam itu terbuat dari tanah liat dan lumpur-lumpur. Wah, begitu Bajang. Kamu ngantuk nggak? Enggak, aku ngantuk tapi aku lagi senang menikmatinya. Oh gitu ya. Kalau gitu di sini. Ya, sini. Lanjutin ceritanya ya. Oke Kak. Lanjut ceritanya teman-teman, Batur-Batur Islamic Center. Selanjutnya apa yang terjadi? Malaikat pun hanya diam. Azazil pun merasa dia akan tersingkirkan, merasa ada yang tersaingi, udah mulai merasa dirinya yang paling bagus, paling baik dan paling segala-galanya. Allah pun meniupkan ruh kepada patung Adam hingga para malaikat menyaksikan dan mengikuti. Ketika ruh itu sampai ke tenggorokannya, malaikat pun mengucapkan Alhamdulillah. Ia pun ruh tersebut, patung Adam pun juga ikut mengucapkan seperti itu. Sampai sempurnanya lah dia, ruh tersebut, dan Adam pun hidup. Teman-teman Batur-Batur Islamic Center yang berbahagia, Nabi Adam alaihissalam, dia di depan para malaikat. Malaikat pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dekatnya Nabi Adam alaihissalam, wahai malaikat. Allah pun berfirman, wahai malaikat, sekarang coba kamu sebutkan nama-nama yang ada di surga ini, yang ada di bumi ini. Coba kamu sebutkan. Hamba tidak bisa menyebutkan apa yang engkau minta, wahai Allah. Bagaimana kalau kamu Adam? Coba sebutkan. Nabi Adam pun menyebutkan semuanya. Maka disitulah bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa sesuatu yang dia tidak ketahui, dia sudah rencanakan. Dia sudah mengetahui apapun yang direncanakan. Malaikat pun akhirnya diminta tunduk untuk menghormati Nabi Adam dan mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun si Azazil dia tidak mau sama sekali. Bahkan dia pun rela keluar dari surga dan rela menggoda keturunan Adam karena saking ia tidak mau merasa diri paling rendah di hadapan Adam dan malaikat dan yang lain. Allah pun mengusirnya dari surga. Keluarlah setan tersebut, iblis tersebut keluar dari surga dengan kesal. Dia pun meminta, ya Rob, saya mau, saya siap apapun yang kau sudah katakan kepadaku, yang kau sanksikan kepadaku. Tapi saya minta, berikanlah aku hidup sampai pada waktunya ditentukan sampai akhir kiamat. Namun saya harus menggoda anak turunan Adam. Kecuali yang taat beribadah memuji
Maka disetujui, iblis tersebut keluar dari surga, sedangkan Adam, para malaikat pun tinggal bersama-sama di surga. Ketika tidur, ketika dia tidur, Nabi Adam alaihissalam, disitulah di sampingnya tiba-tiba ada seorang perempuan yang sudah diciptakan dari tulang rusuknya, sulbi wa taraib. Disitulah Hawa ada di sampingnya ketika dia bangun. Malaikat pun bertanya, "Wahai Adam, siapa itu? Siapa namanya?" "Namanya Hawa." "Apa tugasnya?" "Dia akan mendampingiku berada di surga ini. Aku akan bersama-sama hidup di surga ini." Allah pun berfirman mengingatkan kepada Adam dan Hawa, "Wahai Adam, jangan kau dekati satu pohon. Sebab kalau kau sampai dekati itu dan bisa memakan itu, maka kamu juga ikut terusir. Kamu tidak akan berada di surga ini. Maka kamu sama saja dengan iblis." Dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali dia mau mendekati pohon khuldi tersebut. Namun berbagai macam cara, yang namanya iblis ini sudah terusir, gedak banget dia. Batur-batur Islamic Center, gedak banget dia sama si Adam dan Hawa ini. Dia masuklah melalui darah dari ular tersebut, masuk ke surga kembali melalui darahnya, badannya ular. Karena yang bisa tasakul, yang bisa berubah bentuk semuanya selain dari malaikat adalah iblis, adalah jin, bisa berbentuk seperti apa yang dia inginkan. Masuk ke sana, dia berubah menjadi manusia, dia pun menasehati Adam dan Hawa. "Hai Adam, Hawa, hendaklah kamu sekarang dengarkan kata-kataku. Kalau kamu mendekati itu si buah holdi, bisa jadi ada dua perkara. Kalau kamu dekati itu, bisa jadi kamu akan kekal, dan bisa jadi juga kamu akan menjadi malaikat." Tapi tidak bisa Nabi Adam alaihissalam tergoda. Tidak bisa dirayu, sedangkan istrinya bisa. Akhirnya istrinya pun mengajak Nabi Adam alaihissalam makan buah holdi tersebut. Saat itulah ia dikeluarkan dari surga. Sampai ke bumi, ia pun menangis, terus menangis. Minta ampun kepada Allah. Dan ia turun juga, malaikat Jibril menghiburnya. "Apa yang membuat kamu menangis, wahai Adam?" "Hawa, apa yang membuat kamu menangis?" "Aku menangis itu, wahai Jibril, bukan karena aku dicampakkan, bukan karena aku dikeluarkan di surga, karena aku sudah berbuat maksiat, karena dosaku yang telah melanggar perbuatan pada waktu di surga. Bukan aku karena dikeluarkan di surga, tapi karena aku benar-benar hina dina di mata Allah." Maka diajarkanlah dia berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nah, disitulah dia berdoa kepada Allah, sehingga dengan doa tersebut ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali dia hidup bersama Siti Hawa dengan baik dan memiliki anak yang kembar 20 pasang anak yang kembar, Habil, Qabil dan sebagainya. Namun Allah menetapkan bahwa di antara itu semua tidak ada yang mau mengikutimu, ada juga yang bermusuhan, dan kamu di situ menjadi khalifah fil ardi. Kamu yang akan membangun kehidupan di bumi tersebut. Tapi ingat, kamu harus tetap mengingatkan hal-hal yang terbaik, sehingga kamu dan keturunanmu
akan berada di surga pun nanti. Batur-batur Islamic Center, itulah kisah Nabi Adam alaihissalam yang sangat luar biasa. Dia memiliki kehilapan, kealfaan, dosa, namun segera dia bertobat kepada Allah. Tapi beda dengan iblis atau Azazil itu, dia malah saking sombongnya, dia tidak mau bertobat. Dia sudah salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Itulah iblis. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat iblis tersebut. Dan mudah-mudahan kita terus mengikuti apa yang sudah diajarkan pengorbanan oleh Nabi Adam alaihissalam. Begitu Bajang. Aku jadi senang hari ini, aku tahu. Apa yang kamu tahu? Aku tahu, Kak. Berarti yang turun ke bumi itu adalah Adam dan Hawa. Oh benar, bukan Adam dan Hawa, ada satu lagi. Yang diusir aku tahu tadi, namanya iblis. Iya benar. Kamu mau ngikuti sifat iblis atau sifat Nabi Adam Hawa? Hawa dong, sangat Adam. Kenapa? Dia kan sudah berbuat salah, berbuat dosa. Segera dia bertobat. Tangan-tangan dengan nerada. Ya teman-teman dengerin nasihatnya si Bajang. Tangan-tangan ngatur-ngatur Islamic Center dengan nerada. Kalau kita berbuat salah, karena sifat kita memang ada yang keliru, kita harus segera bertaubat. Kepada siapa? Kepada Allah. Jangan sampai kita seperti iblis, sudah salah, sudah keliru, tidak mau bertaubat, ngalah ngeyel, ngalah saking sawang. Oh gitu ya Bajang. Iya kakak. Kalau gitu aku ada yang salah kak. Kenapa ada yang salah? Soalnya aku tadi bilang udah datang ke sini. Oh gitu, bukan salah itu. Terus apa namanya? Bagiku aku itu keliru. Oh iya, kalau masuk masjid baru iya supaya bagus. Nah kalau gitu sekarang kita sama-sama istighfar. Barangkali tadi dari penyampaian kita ada yang belum bagus, belum tepat. Sekarang kita sama-sama istighfar. Barangkali ada yang keliru dari penyampaian kita, ya. Astagfirullahaladzim. Kakak bagaimana caranya? Astagfirullahaladzim. Ulang kakak. Astagfirullahaladzim. Ayo ucapkan salam kepada teman-teman yang ada dimanapun berada, yang ada di rumah, yang sedang menonton kita. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita dari Kak Wandi di Islamic Center Masjid Kegulatan. Tentang cerita apa tadi kak? Cerita Nabi Adam, Siti Hawa, dan iblis yang dikeluarkan oleh Allah di surga, turun ke bumi. Oh gitu ya. Dadah semuanya. Dadah teman-teman Batur-Batur Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.